Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Royal Matematika. Di video kali ini masih tentang statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Kali ini saya akan membahas tentang rataan hitung atau MEAN. Nah, untuk jelasnya langsung saja kita ke videonya. Pertama, rata-rata atau MEAN adalah jumlah nilai suatu data dibagi dengan banyaknya data akan menghasilkan rata-rata nilai suatu data tersebut. Jadi di sini rata-rata adalah jumlah dari suatu nilai dibagi dengan banyaknya data, itu adalah rata-rata. Nah, ada beberapa rumus untuk menghitung rata-rata. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang data tunggal, kemudian nanti ada data berbobot, data kelompok, dan rataan hitung sementara. Pertama adalah data tunggal. Data tunggal rata-ratanya, untuk mencari rata-rata data tunggal rumusnya adalah ini ya, rata-rata sama dengan jumlah dari nilai tersebut dan dibagi banyaknya data. Nah, di sini jumlah sigma ini ya, sigma penjumlahan xi sama dengan jumlah semua data, kemudian n nya adalah banyak data, jadi jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan rataan data berikut: 8, 3, 5, 7, 5, 4, 6, 8, dan 8. Nah, langsung jawab. Nah, rumusnya tadi ini ya, jumlah semua data. Jadi jumlah semua data, kami data berapa, dan jadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini ada 9 misalnya, 9. Nah, ini ya, 8 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 5 sampai tambah 8. N nya banyak data adalah 9. Ini ya, datanya ini ada 9. Jadi tinggal kita hitung aja penjumlahan dibagi dengan banyaknya data tersebut. Nah, sehingga hasilnya kita jumlah punya 54 dibagi 9, hasilnya adalah 6. Jadi rata-rata untuk data tunggal adalah nilainya 6 ya. Jadi rataan data adalah 6. Jadi ini data tunggal, sangat mudah sekali. Tinggal data ini dijumlah kemudian dibagi dengan banyaknya data, gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah rataan untuk data berbobot. Nah, rumusnya ini ya, rata-rata adalah jumlah dari frekuensi ya, I kalikan X nya data. Di sini apa? Keterangan X adalah data, kemudian Fi adalah frekuensi, jumlah frekuensi. Nah, contoh dalam 1 minggu paket yang diterima tercatat seperti pada tabel berikut. Misalkan sebuah ini ya, usaha menerima paket beratnya 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, sampai 8 kilo. Untuk 5 kilo banyaknya ada 6 ada 8, 7 ada 12, banyaknya 8 dan 4. Rata-rata berat paket dalam 1 minggu tersebut berapa? Nah, ini adalah istilahnya data berbobot. Jadi bentuknya data memiliki frekuensi, atau di sini banyaknya. Nah, yang pertama kita buat tabel ya, sepertinya dibuat tabel, distribusi dalam bentuk tabel. Nah, berat berapa kilo nih? 5 kilo, 6 kilo, kilogram. Frekuensinya atau banyaknya ada berapa? Dapatkan 8, 12, dan 4. Yang pertama ya, ini frekuensinya kita jumlah dulu. Ini frekuensi 6 tambah 8, 14, 14 tambah 12 berapa? 26 tambah 4, 30. Frekuensinya 30. Jadi dalam 1 minggu mendapatkan 30 ya, dimana beratnya ini ada 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, sampai 8 kilo. Setelah frekuensi kita lanjutkan, kalikan data dikalikan dengan frekuensi ya. 5 kilo ini
dikalikan dengan 6, hasilnya berapa? 30. Kemudian 6 kalikan dengan ini hasilnya 30, selanjutnya 6 kali 8 hasilnya adalah 48. Selanjutnya ini 7 kali 12 hasilnya adalah 84. Kemudian 8 kali 4 berapa? 32. Nah, data ini kita jumlahkan. Di sini kan rumusnya ya, penjumlahan antara perkalian frekuensi dengan datanya tadi. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 194. Nah, maka rata-rata untuk data berbobot tinggal kita masukkan ke dalam rumus di sini ya. Sehingga rata-ratanya adalah ini kita masukkan jumlah dari perkalian frekuensi dengan data adalah 194 dibagi dengan frekuensinya, tinggal frekuensi sama dengan 194 dibagi 30 berapa? Hasilnya adalah 6,47. Ini ya, tinggal kita bagi yang kemudian ya. Nah, jadi rata-rata data berbobot yang 1 minggu ini paketnya adalah 6,47. Oke, ini adalah data berbobot. Selanjutnya kita lanjutkan dengan ini ya, jadi rata-rata berat paket adalah 6,47 kilo. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu data kelompok. Nah, di sini ya, data kelompok ini adalah XI adalah nilai tengah, kemudian ini adalah frekuensi. Data kelompok ini berupa bentuknya adalah tabel ya, tentukan mean atau rata-rata nilai tes matematika dari 20 orang siswa yang disajikan pada tabel di bawah ini. Nah, distribusi tabelnya seperti ini ya, tabel distribusi berkelompok seperti ini. Bentuknya ini interval ya, jadi dari 3 sampai 4 ini ada 2 anak yang mendapat nilai 3 sampai 4. 5 sampai 6 ada 4 anak. 7 sampai 8 ada 8. 9 sampai 10 ada 6. Nah, bentuknya jalan tabelnya seperti ini. Nah, sekarang yang pertama adalah kita nanti kerjakan di sini ya. Yang pertama kita mencari ini apa ini? Nilai tengah. Nilai tengah. Nah, caranya bagaimana? Untuk mencari nilai XI diperoleh dari nah ini ya, dilihat. Nah, ini yang pertama ini 3 ditambah 4 dari interval ini ya, jaraknya 3 sampai 4 dijumlah dibagi 2 sehingga hasilnya 7 dibagi 2 adalah ini 3,5 ini ya. Selanjutnya yang bawah juga sama, ini 5 tambah 6 bagi 2 ini 11 bagi 2 adalah 5,5 ini. Selanjutnya 7 tambah 8 dibagi 2 ini ya, 15 dibagi 2 berapa? 7,5. Selanjutnya 9 ditambah 10, 19 bagi 2 berapa? 19 bagi 2 adalah 9,5. Ini adalah nilai tengah dari interval kelas ini ya, evaluasi. Selanjutnya tinggal kita mencari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah ini ya. Di sini nilai tengah dikalikan dengan frekuensi ini, frekuensinya. Nah, jadi dikalikan 2 kali 3,5 adalah berapa? Kilonya 7 ya. Selanjutnya 4 kali 5,5 berapa? 20 tambah 2, 22 ini ya. Selanjutnya 8 kali 7 ini berapa? 56 ini 40 jadi 56 tambah 4 adalah berapa? 60. Selanjutnya ini juga 9 kali 9 54 ya, 54 ditambah 57 dan tinggal dijumlahkan. Akan ini penjumlahan 7 tambah 22 29
tambah 60 berapa, 89 tambah 57 140. Nah sudah ketemu, frekuensinya juga sudah ada, ini 20 orang ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus rata-rata untuk data kelompok, dimasukkan saja. Jumlah ini adalah 146, frekuensi jumlahnya adalah 20. Ini 20 orang siswa yang mengtes matematika. Tinggal bagi aja 146 dibagi 20. Sudah selesai, ketemunya 7,3. Nah, jadi nilai rataan hitungnya atau nilainya dari data kelompoknya adalah 7,3 ini ya. Jadi mencari rataan hitung atau nilai data kelompok. Oke, saya lanjutkan. Yang terakhir adalah rataan hitung ya sementara, menggunakan rataan hitung sementara atau rataan sementara. Rumusnya ini rata-rata sementara adalah rata-rata adalah sama dengan X. S ini adalah rataan sementara, ini keterangannya gini. Ini rataan sementara, kemudian simpangan D1 DI ini atau simpangannya ini dari mana? XI dikurangi rataan sementara, nilai tengahnya ini ya, dikurangi rataan sementara. Nah, contoh pada soal ini, jika rata-rata sementara pada tabel di bawah ini, nah ini tabelnya, rata-rata sementaranya adalah 67, maka nilai rata-rata data tersebut adalah, jadi rata-ratanya adalah di sini 67 ya. Nah, ini kita mencari rata-rata sementara sudah ada 67, berarti yang pertama kita mencari nilai D-nya dulu dari XI dikurangi rataan sementara. Jadi nilai tengah ini dikurangi 67 ya. Nah, ini jika sementara adalah 67, jadi 57 kurangi 67. Nah, untuk mencari ini ya simpangannya atau DI dapat diperoleh dari nilai tengah dikurangi rataan sementara, sehingga di sini ya ini yang pertama 57 dikurangi 67, hasilnya adalah negatif 10 ya. Kemudian 62 ini dikurangi 67 berapa? Hasilnya adalah negatif 5. Oke ya, dilanjutkan lagi 67 ini ya dikurangi 67 ini 67 simpangan ini, maaf rataan sementaranya 67, hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya 72 ini dikurangi 67 berapa? Sisanya adalah 5 ya. Nah, yang terakhir 77 dikurangi 67, hasilnya adalah 10. Nah, ini sudah ketemu DI nya, tinggal kita kalikan ya, kita kalikan dengan mana? Dengan frekuensi ya, ini kalikan dengan frekuensi. 4 kali negatif 10 adalah negatif 40, 10 kali negatif 5 ini adalah negatif 50, 17 kali 0 0, kemudian 14 kali 5 adalah berapa? 70, kemudian 5 kali 10 adalah 50. Nah, hasil ini kita jumlahkan karena di sini kan penjumlahan, kita jumlahkan. Hasilnya adalah berapa nih? Negatif 9 kali negatif 40. Ini dengan ini sudah habis ya, negatif 50 dengan 50, tinggal negatif 50 dan 70, sisanya 30. Nah, sisanya 30 tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Maka X sementaranya tadi 67, ini adalah 30 dibagi 50. Tinggal kita hitung aja, jadi 67 ditambah 0,6, hasilnya 67,6. Ini ya, jadi nilai rata-ratanya adalah 67,6.
ini menggunakan rataan sementara. Itu ya tentang mencari rataan hitung. Tadi sudah saya jelaskan tentang data tunggal, kemudian data berbobot, kemudian data kelompok, dan yang terakhir menggunakan rataan sementara. Mudah-mudahan membantu anak di materi ini ya, materi statistika ya, kelas 12. Mungkin itu saja. Jangan lupa selalu ikuti video-video dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.